Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ini kita siang ini ingin dengar cerita dari teman-teman yang bahas tentang Kesehatan lingkungan. dan siapa dulu yang cerita bolehlah tentang kesehatan lingkungan, karena pastinya kita ingin dengar nih ceritanya, ada nggak sih dari tentang syariat dan lingkungan. Terus kenapa kira-kira negara-negara muslim tuh kok malah lingkungannya kok malah gak karu-karuan, misalnya di Indonesia atau di mana gitu lingkungannya gak karu-karuan. Tapi kalau di negara barat yang nggak non muslim, yang apa yang non muslim tapi lingkungannya bagus, ini apa yang salah dengan permasalahan seperti ini. Terus juga apa ajaran-ajaran yang detail tentang Islam dan lingkungan itu, apakah sekedar apa namanya ada ayatnya kah, atau ada hadisnya, atau ada praktek dari peradaban-peradaban yang sudah ada dalam Islam itu. Silakan siapa dulu yang cerita. Eh, dari overview tentang syariat dan lingkungan ini adalah tema ke-9 yang sebelum-sebelum terakhir, dan bukan berarti dia diakhirkan itu mengartikan dia tidak penting. Memang semuanya memiliki ketersambungan dan ketergantungan antar satu judul ke judul lain, dan syariat dan lingkungan itu termasuk judul yang termasuk umum, jadi menyangkut semua judul-judul lain. Jadi kalau dari pembahasan pertama, kenapa ada urgensi pembahasan syariat dan lingkungan ini, karena adanya krisis lingkungan. Krisis yang dimaksud saat ini yaitu krisis kontemporer, di mana semakin berjalannya hari, semakin berjalannya waktu, semakin berkembang pesat adanya teknologi dan juga perkembangan-perkembangannya yang menimbulkan adanya sifat-sifat keserakahan dan juga kebergantungan umat manusia terhadap teknologi tadi. Dan mungkin juga karena adanya keserakahan dan juga kebergantungan tadi, itu juga bisa memengaruhi lebih lebih dalam ke manusia tersebut, mungkin dari karakteristiknya bisa terubah, mungkin dari akhlaknya juga bisa diubah, dan dari segi ilmu pengetahuan pun bisa diubah juga, maupun itu positif dan negatif. Maka itu bergantung kembali kepada individual yang ada di lingkungan tersebut. Dan seperti yang pernah saya baca juga, ada beberapa tokoh juga, contohnya ada Mudi Ghuslami yang dari Iran itu membahas tentang krisis lingkungan ini, yang dia paparkan dan dia jelaskan, berkembangnya zaman itu berkembangnya zaman itu tidak selalu membawa keberuntungan, tidak selalu membawa perbaikan atau kebaikan kepada masyarakat. Mungkin apa yang diberikan itu akan selalu baik, tapi tidak apa yang mereka dapat dan mereka realisasikan itu akan selalu baik. Dan juga dari Al-Quran sendiri, Allah telah menyinggung pada surat Al-Baqarah ayat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini Allah sudah menegaskan pada awal pertama kali manusia itu turun. Dari awal pertama kali Adam dan Hawa itu diturunkan di tanah Yaman, eh, Allah sudah menjelaskan kepada malaikat, saya menurunkan manusia-manusia ini ke bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin nanti ke depan. Lalu malaikat sudah mempertanyakan, wahai Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah uh, Anda, ya Allah, apakah kamu menurunkan mereka dan menghadirkan mereka di bumi hanya untuk merusak dan juga saling menumpahkan darah? Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah langsung menjawabnya dengan singkat, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan mungkin bisa ditarik ulur kembali. Mungkin bisa sejenak kita pikirkan, pertanyaan dan pernyataan malaikat tersebut kepada Allah itu sudah terbukti sekarang. Tapi mungkin apa yang kita lihat secara fisik saat ini itu tidak seperti yang kita tahu dengan Allah, dengan apa yang sudah Allah rencanakan jutaan tahun lalu, miliaran tahun lalu sebelum adanya penciptaan ini. Jadi mungkin sedikit renungan untuk manusia-manusia di zaman ini, manusia-manusia di zaman di mana peradaban sudah semakin canggih, di mana semua artifisial, semua alat sudah bisa digunakan dengan sesingkat itu, sesimpel itu. Maka di sini bukanlah kita yang menyalahkan lingkungan, bukanlah
peradaban yang semakin canggih, tapi kita yang ikut, kita yang mencoba beradaptasi dengan lingkungan dan juga peradaban yang sedang berkembang ini. Dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara dalam syariat, dengan cara-cara dengan mengembangkan akhlak dan juga menjaga karakteristik seorang Islam. Coba kalau siapa melanjutkan ceritanya Mungkin ya silakan Nadif. Kalau dalam pandangan saya juga itu tertuju kepada pola pikir manusia masing-masing. Jadi sama halnya seperti eh, orang Yahudi, mereka memikirkan apa yang harus dipikirkan zaman sekarang, contohnya untuk memajukan kota-kotanya, untuk memajukan teknologinya. Begitupun dengan Islam, kita juga ikut memajukan teknologi kita dengan eh, syarat-syarat yang ada, dengan syariat-syariat yang ada yang berkaitan dengan lingkungan. Di sini pola pikir manusia itu sangat berpengaruh kepada relasi kita antar manusia masing-masing. Contohnya yang sudah dilumrahkan dalam Indonesia ini, wanita muslim tidak berhijab. Mereka tahu diri mereka itu Islam, mereka sadar bahwa mereka itu Islam, tapi mereka tidak mau bahwasannya eh, memakai hijab untuk menutup aurat tuh sudah sudah hal lumrah dalam Indonesia. Tidak menutup aurat dalam Indonesia itu sudah hal lumrah. Jadi hubungannya sama alamnya apa? syariat, Sob. Ya. Jadi lingkungannya berkaitan dengan pola pikir wanita-wanita nih, mereka ingin menyamakan diri mereka seperti orang Yahudi yang tidak memakai hijab misalkan. Menurut saya pribadi, Sat. Kalau kita ngobrol lingkungan itu kita mesti harus lihat dampaknya ya. Kalau orang-orang pakai hijab atau nggak pakai hijab itu ada dampak lingkungannya apa enggak, itu kita ngobrol sampai itu. Kenapa? Karena di peradaban-peradaban yang lain itu bagi mereka yang namanya konsep manusia itu makin bisa menyatu dengan alam makin bagus. Bahkan kita banyak memproduksi hal-hal yang tidak dari alam itu malah tidak bagus. Sehingga orang itu di zaman dulu itu mereka pendapat kalau kita memproduksi banyak barang-barang untuk manusia sendiri, untuk hiasan dan lain sebagainya, itu akan mengurangi jumlah ketersediaan sumber daya alam. Karena kayak orang itu ini kita menggunakan listrik, ini ada sumber daya alam yang terbuang ketika kita menggunakan listrik. Ada, semua ada. Ini listriknya dari mana? Banyak Dari PLN. PLN di mana? Dari alam. Dari alam. Apa itu dari alam? Sungai. Di Indonesia ini kebanyakan pembangkit listrik yang menghasilkan batu bara. Ini nggak percaya, ini coba lihat sama PLTA. Ada PLTA ya, ada kecil banget. Kalau sudah mau PLTU semua PLTU. Pembangkit listrik di Indonesia itu sumbernya adalah batu bara. Dan itu memang masih yang paling murah. Daripada apa? Daripada solar, daripada diesel solar. Batu bara paling murah. Itulah kenapa orang-orang luar negeri itu minat dengan batu baranya Indonesia itu. Kenapa kok orang luar negeri butuh batu bara itu? Kenapa? Mereka Iya, saya mau nanya kenapa kok pada pengen batu bara Indonesia itu kenapa? Ya, dibilang murah dan rasa nggak ada. Terus di luar negeri itu musimnya itu 4 musim, dan kalau panas dia butuh dingin, kalau dingin dia butuh panas. Di mana tuh energinya? Ya oke, musim panas bisa pakai sinar matahari, musim dingin dari mana tuh energinya? Nggak dari gas ya, dari batu bara mesti itu. Ya kan? Itu kenapa kita ngomong lingkungan itu? Maksudnya kalau kita ngomong bagaimana, bukan soal orang berhijab atau enggak, tapi gaya hidup itu bisa mengaruhi konsumsi energi. Sampai itu nanti orang banyak pakai skincare atau itu menurut keyakinan banyak banyak orang itu akan menghasilkan sumber
bahwa itu untuk meningkatkan kecantikannya itu bisa menghabiskan sumber daya alam. Kok bisa gitu? Ya memang beda, ya konsumsinya beda. Ada dandan, ada alat dandannya, ada ini itu. Oh itu konsumsi listrik jelas. Belum konsumsi yang lain, ya kan? Itu sebenarnya seperti itu kalau kita melihat dampak dari gaya hidup pada alam. Ya. Sekarang ini mulai musim apa? Es. Wah, bikin es pakai apa? Bikin es pakai air panas. Bukan maksudnya kan Iya, bikin es tuh pakai tenaga, pakai energi juga. Apa itu? Kulkasnya pakai apa? Listrik. Ya, kena. Nah, itu di situ kita harus kita ngomong syariat dan lingkungan itu, kita harus melihat seperti itu. Karena pertanyaannya sekarang gini, orang luar negeri sama produksi Indonesia nanti akan dan sebagainya akan semarak. Bilang ya sebagian katanya sebagian besar tapi enggak. Karena di Indonesia ini sebenarnya kalau dibilang itu lebih luas desanya daripada kota. Beda dengan luar negeri yang kota-kotanya itu gede dan desa-desa ya meskipun ada dan luas tapi nggak seperti desa-desa kita di sini yang sumber air alamnya banyak yang terpetakan. Di sana enggak, udah nggak ada apa-apa di sana. Sehingga orang-orang di Eropa, Amerika yang negaranya 4 musim itu mereka benar-benar berpikir panjang. Besok musim dingin, kita makan apa nih? Kita nggak bakal keluar rumah nih. Ente hujan aja malas keluar, apalagi salju. Hujan, hujan. Nah kalau salju apa yang nggak tambah? Nah iya, gitu itu kita di sini pengen ada salju. Oh, kamu salju kan? Itu adalah dampak bagi lingkungan. Dan bahkan itu di luar negeri, yang namanya orang buat rumah itu nggak bisa sembarangan kayak kita di sini tembok tembok tembok. Bisa di sana tembok berapa lapis, ada kayu, ada isolatornya. Kalau nggak musim dingin yang orang bisa hujan aja di sini bisa bocor. Bayangin itu sumber dayanya berapa yang dipakai untuk juga lebih tebel. nah konstruksi atasnya juga harus lebih tebal. Kalau numpuk di sana genteng nggak ambruk ke bawah. Memangnya rumah di Indonesia yang kayak biasanya di desa-desa itu bisa dipakai di luar negeri? Tanah bawahnya nggak bisa dingin. Narik ke atas dingin harus kasih ini tempat, kasih panggungan untuk lapisan kayunya berapa, lapisan isolatornya. Wah, ini sudah banyak banget. Kita Indonesia tok 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 tok. Jadi harus dipasangin dingin selimutan selesai masalah. Di luar negeri dingin selimutan masih membeku, panas dipasangin panasnya nggak tahan pakai AC minimal gitu. Jadi itu karena wawasan. Jadi kalau kita ngomong Islam dan lingkungan harusnya jadi fokus pada ngomong gaya hidup itu dampaknya ke lingkungan seperti apa. Gaya hidup lingkungan seperti apa, makanya kenapa banyak orang boikot acara-acara kecantikan. Dampak gaya hidup tadi itu ke arah konsumsi energi. Iya, makanya mereka kalau mau pameran-pameran kayak itu tanggung sekalian jadi hiburan. Kenapa kalau nggak jadi hiburan? Tanggung banget, nggak ada pemasukan, itu cuma ngabisin energi. Di sana energi adalah uang, di sini kita buang aja. Di sana energi adalah uang, listrik adalah sumber terus sekalian tampil totalitas, sekalian nggak bisa tanggung-tanggung. Kenapa? Nggak ada income yang balik, nggak ada apa namanya return kasih balik. Nah, itulah kenapa di luar negeri itu seperti itu. Oh, mereka bikin film supaya bertahan ketika musim dingin goreng lah, nggak keluar-keluar apa. Itu ini bagus lah. Nah, kita nggak pengen bikin film yang bagus, nongkrong aja lebih bagus kan. Sama aja lebih. Jadi kita harus lihat gaya hidup sebagai apa namanya pemicu dari konsumsi energi dan yang mana akan berdampak pada lingkungan. Begitu mestinya. Nah, apalagi nih siapa lagi mau cerita nih? Terus mengenai syariat dan lingkungan, saya mau tahu sama ini yang mana negara-negara itu sering menguasai misalnya kayak Amerika kemarin dulu di wilayah mana Venezuela dulu. Venezuela itu kemarin dia namanya Afghanistan ya yang sekarang lagi konflik
Iran. Nah, Iran, karena Iran kan lagi dibuat untuk mendevelop yang dia mengambil namanya minyaknya, minyaknya. Nah, di sini kan namanya tuh kalau bikin parah tuh istilahnya kayak serapan gitu kan. Gue pengennya mereka memanfaatkan tidak berpikir ke dampak lingkungan sekitarnya apabila misalnya gue menghasilkan banyak gitu terus itu nggak bakal tahu dampaknya itu cuma bakal dampaknya. Cuman kalau kita kan sebagai sekarang itu ya kita diajarkan untuk berpikir ke depan gitu, lebih menjaga lingkungan tuh gimana, ada dari zaman dahulu juga kita bisa tuh cara kita menjaga lingkungan gimana. Apa tuh harusnya? Misalnya jangan aja Hmm. contohnya iman Nah, dari masih kita dijaga dalam menjalankan salah satunya dari iman. Cuman itu juga banyak person juga tidak sadar diri tentang kebersihan itu sendiri dan menjaga lingkungan. Apabila ini dia itu juga sebenarnya fokus yang paling penting itu diantaranya adalah kul wal bas wa tasaddaq fi ghairi kulu wasrofu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi ketika kita berpakaian makan gaya hidup itu tidak boleh apa namanya fi ghairi terlampau apa ya apa namanya sebenarnya kalau dibilang serakah itu enggak ada istilah serakah itu adanya adalah tamak. Tamak itu apa? Tamak itu menginginkan lebih banyak daripada yang lain. Itu kalau dibilang salah salah apa enggak itu sebenarnya soal enggak. orang nggak tahu karena di barat itu nggak ada pedoman agama jadi mereka merasa sah sah aja gue kan punya kekuatan bisa lah jadi tomak artinya adalah tomak kalau kikir itu nggak ada bakil itu sebenarnya ada nggak sih orang bakil ya, kalau disebut ada tapi kalau secara agama atau secara sufi itu sebenarnya orang bakil itu nggak ada adanya orang yang tomak itu ya itu tadi termasuk apa merasa semuanya bisa jadi miliknya lantas orang lain tidak boleh mengambil tidak boleh nggak usah dikasih itu adalah ketamakan jangan sampai ada orang lain dapat di situ ketika kita ngomong ketamakan itu namanya gaya hidup aja ketamakan itu termasuk pola kerja itu juga ketamakan loh misalnya kayak gini orang nggak kerja dia dibayar tapi mager kerja itu juga tamak sebenarnya tamak apa tamak kalau tamak apa yang dia inginkan bukan pekerjaannya tapi apa yang tidak bekerjanya itu tapi ketamakan dia untuk hidup santai bisa kerjanya dikit hasilnya banyak lah itu adalah mental kita pola kerja itu tidak mengakomodir tidak mengakui hasil kinerja tidak mengakui apa yang disebut sebagai usaha dan sebagainya kalau bisa usaha dikit hasilnya banyak itu kalau nggak ngibul ya korupsi jadi gitu jadi ini hati-hati kita bicarakan jadi kan gaya hidup ya kalau gaya hidup itu pemicunya adalah tren influencer dan lain sebagainya kalau pola kerja ini lain lagi nggak ada influencer yang kita kerja dikit di sini banyak nggak ada influencer yang ngomong kayak gitu justru influencer malah nyari kerja yang banyak ya dapat banyak itu dia kalau mental ini mental orang menengah ke bawah kalau menengah ke atas itu apa kerja yang banyak cari yang banyak kita kaya hidup enak orang-orang yang menengah ke bawah apa mentalnya ini nih nah, itu kan pengen kerja dikit dapat banyak orang yang bercita-cita yang kuliah di situ nanti jadi apa namanya jadi pegawai negeri ya mulai lagi itu mental Yang memilih pekerjaan ini gaji berapa nih dikit skip gitu. ini itu termasuk juga nanti pas dia coba gajinya gede kita coba di sini seminggu resign karena berat lo emang gajinya banyak kerjanya berat ya apa yang salah ada sih mungkin gajinya apa namanya kerjanya dikit gajinya banyak ada bilang tapi kapan sampai kapan akan bertahan dengan model seperti itu perusahaan itu puput dari Indonesia nah, banyak perusahaan internasional yang dia itu gitu tadi misalkan orang Indonesia ternyata ini ngaku
sudah disiapkan sumber daya dan lain sebagainya tidak ada hasil. Berarti apa? Karena mager itu tadi. Tapi mager itu pakai internet lah, kan gitu kan. Mager itu pakai sih, mager itu makan juga, tidak ada hasilnya. Nah, apa yang mau budaya kerja budaya kerja? Minimal hasilnya adalah pengalaman, bukan hasilnya harus uang. Enggak. Pengalaman itu juga hasil. Wah ini nggak punya pengalaman setting ini, nggak bisa. Pun nanti pengalaman satu kali, itu pengalaman yang kedua, pengalaman itu langsung bisa dipakai. Itu berapa kali kalau diundang, ini gimana caranya, saya mau praktek ya, itu harusnya itu ketika kita bicarakan ilmu-ilmu yang praktis itu budaya kerja. Jadi jangan sampai mager. Ini kalau dikasih kerjaan nggak apa-apa, kan aneh kan teman-teman. Ini kita lagi melawan budaya-budaya kayak gitu. Karena ada budaya itu terjadi budaya yang sebaliknya. Apa budaya sebaliknya? Ada ketamakan. Ketamakan tadi ya, ketamakan itu tidak bekerja. Sebaliknya ada ketamakan itu bekerja. Ketamakan itu bekerja maksudnya semua yang pengen dia kuasai. Dimulai dari apa? Dimulai dari orangnya muncul lagi banyak sekali. Akhirnya semuanya dia kuasai. Terus semuanya akan dia kuasai. Ini kan ujung-ujungnya jadi ketamakan. Dengan ketamakan itu kadang-kadang mulai membuat ketidaksabaran orang, susah disunahkan dan lain sebagainya. Tapi kalau ketamakan ini muncul lama-lama, ada yang mager tadi itu. Harusnya orang itu sudah punya kerjaan masing-masing atau minimal mengerjakan mengurusi dirinya masing-masing. Kalau enggak, kan ada ketamakan ini budaya kerja kayak gini. Ya, juga jadi sekolah. Jadi nggak lagi yang lain. Berapa kali nanti kerja seminggu? Kayak apa? Masih kan nggak sampai kayak Rafa atau siapa yang Bin, nah itu juga nggak benar sebenarnya. Bukan nggak benar dari sisi apa ya, tapi dia udah tersebar dalam sistem itu, harusnya ambil lagi punya tambah dalam kerjaan. jadi apa itu tadi pengennya cepat dan instan. Ini yang guru yang bisa misalnya nggak melatih yang sudah termasuk untuk utamakan yang tadi utama nggak kerja, sini utama untuk seksual. Terus mana yang benar Sar? Nah, ini utama itu adalah tentang bagaimana melatih diri kita meningkatkan diri. Ketamakannya harus karena untuk dapat keuntungan material atau untuk dapat kepentingan-kepentingan seperti pujian, kepercayaan, terus bisa apa, itu kepentingannya adalah kita tamak itu untuk hal-hal yang emang dunia akhirat. Dunianya apa? Pengalaman. Akhiratnya apa? Ya, amal dari pengalaman-pengalaman itu yang tidak diorientasikan untuk nyari uang. Kita kerjakan dengan baik, terus dengan niat belajar itu. Jadi amal-amal kayak tadi itu bagian yang penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena dari amal itu banyak orang terbantu. Karena ada orang bisa nyeting ini terbantu kita. Oke jadi. Kalau nggak ada, barulah kita. Ini kalau besok ada yang bisa nyeting, nggak ada juga. Ya, baruan kapan selesai? Dan siapa yang dirugikan? Semuanya jadi rugi. Tadi makanya kita ngomong teman-teman ketika membicarakan lingkungan. Ini lingkungan ini banyak. Apalagi terkait dengan energi. Nah, di ketamakan orang itu bisa diisi. Baik ketika Anda ngomong gaya hidup, ini harus fokus pada bagaimana gaya hidup sampai memicu adanya konsumsi energi. Termasuk bagaimana dunia kerja itu juga konsumsi mental ya, konsumsi perilaku mental. Kalau ini sumber daya, jadi perilaku mental itu akhirnya juga jadi apa namanya, jadi bahasa Inggrisnya itu abuse of power. Kekuatan itu digunakan untuk masukan. Maksudnya ini adalah hanya ini gue yang ini. Nah, itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara ada yang mager. Coba dia tuh bisa membantu pekerjaan orang lain, bisa aja. Itu makanya dalam Islam tuh ada istilah keseimbangan. Ini penting ini. Nah, ini mau cerita apa nih?
Jangan tambah jadi lupa semua. Nah, kalau digantingin sama kasih jumlah kerja sekarang tuh radiasi panas ini makin meningkat. Panasnya meningkat karena kita sana di Beijing itu kan kalau di tengah biasa Itu tahu atau ngarang? tahu di rumah gua kan di Iya. rumahnya. Nah, kan ada lingkungan sana kan kalau di suasana kecil tuh panasnya tuh nggak pernah di atas 31. Hmm. Nah, jadi lingkungan-lingkungan itu dulu sedang nggak Cuma aku dingin. nggak dingin juga. Cuma anak tengok tuh kan nggak nyampe kalau kemarin anak di Surabaya tuh kadang karena ke Surabaya tuh panasnya sampai kolong. Jadi anak tuh udah masuk ke mall pun tetap panas sekali. Hmm. Nah, jadi pas cara bandingin tuh kan kalau penyebab salah satunya tuh kan pelebaran jalan jadi pemerataan hutan. Itu kan dari hutan-hutannya sendiri kan sebenarnya kan kalau dari efek dari kehidupan kita kan bisa lebih nyaman ya tuh mau lebih pertanian. Nah, tapi dari semenjak pengundulan hutan ini jadi dari kehidupan kita sendiri ini jadi kita tuh ngerasa panas ngerasa gitu tapi kita nggak tahu kenapa penyebab kita tuh bikin kita tuh ngerasa kepanasan. Jadi kayak bisa dibilang menikmatin aja gitu tapi nggak tahu efek sampingnya apa. Nah, jadi yang anak rasain mungkin gara-gara banyaknya pengundulan hutan ini jadi makin lama makin bikin panas. Gampang. Ya, itu harusnya ngomongin tentang perubahan iklim. Nah, perubahan iklim. Climate change. Itu apa contoh perubahan iklim? Salah satunya Iya. Itu soalnya. Tapi itu adalah salah satu indikator dalam climate change itu tidak namanya. Itu salah satu. Tapi yang paling penting adalah naiknya suhu bumi. Naiknya suhu bumi bukan suhu lokalnya aja, tapi terbukti dengan apa? Mencairnya banyak, mencairnya Ya, geser. dia bisa meningkatkan ketinggian air laut itu sekian kali. Terus juga kalau suatu daerah itu tiba-tiba pengundulan hutan, apa yang terjadi? Angin tidak akan ke sana. Kalau ada angin ke sana pun tidak bawa biji-biji lampung dan tidak bisa tumbuh karena ada anginnya. Jadi gurun itu bisa meluas. Tapi apakah gurun itu bisa diatasi luasannya? Bisa diatasi. Caranya mengatasi gurun yang tambah luas. Cina itu kamu menanam nggak banyak banyak tapi setahun 2 meter 2 meter itu loh apa punya habis. Kenapa? Ya ditanamin. Tapi kan siapa yang mau nanamin di tengah-tengah gurun? Bukan tengah-tengah gurun, dari pinggiran gurun siapa yang mulai mau nanam? Ini pemerintah di situ harus turun tangan. Makanya climate change itu intinya adalah kebijakan pemerintah yang berpihak pada tadi komitmen untuk menjaga alam kamu. Kalau ajaran-ajaran menjaga alamnya banyak, itu bisa disebut satu-satu. Mengatur sedikit tidak enggak jelas. Apalagi itu dalilnya bahwa manusia itu berpotensi merusak. Contohnya apa namanya? Dua harul fasad bil bari wal bahri wa kasabat dalil. Jadi itu harus ada pembagian supaya nggak stabil ini. Siapa yang bahas apa ini bahas ini oh, gitu. Yang hidup, yang hidup, hidup itu bisa ya. Ya iya kayak hidup itu bisa mempengaruhi apa namanya lingkungan. Makanya hidupnya naik pada tataran ini nanti dampaknya ke lingkungan juga ini. Itu contohnya seperti itu. Termasuk apa terumbu karang. Itu adalah bagian dari terjadinya apa namanya itu perubahan iklim. Kalau lautan itu juga menyusut atau lautan itu enggak di bawahnya itu enggak banyak karangnya, enggak banyak terumbu karang dan lain sebagainya. Ini sama kayak apa namanya kehidupan manusia enggak ada hutannya. Di lautan juga perlu ada seperti itu. Apa ekosistemnya? Ekosistem itulah yang bisa membuat apa namanya bisa mengurangi erosi air-air itu yang ini ke apa namanya ke arah pantai dan lain sebagainya. Kalau nggak ada ya pasir toh ya habis lama-lama. Seperti itu bagian dari contoh perubahan iklim. Ya, dan perubahan
perubahan iklim ini mau nggak mau pasti. Makanya di mana-mana tuh mesti ada seminar perubahan iklim. Mana-mana di luar selalu ada climate Efek rumah change. kaca, Namanya apa tuh? pantulan atmosfer hampir sama itu, jadi itu indikator pemanasan global. Kalau nggak salah itu di atmosfer, di bawahnya atmosfer itu ada lapisan yang lapisan bumi, jadi itu yang menjaga sinar UV langsung ke bumi. Nah, makin lama adanya rumah kaca ini, jadi lapisan itu udah, kalau bahasa Inggris no longer defending, udah nggak kuat tahan lagi gitu. Makanya jadi itu juga berdampak ke lebih tingginya atau naiknya suhu panas di bumi. Jadi suhunya naik gara-gara lapisannya pecah. Nah itu juga termasuk ya, indikatornya itu tadi polusi, terus deforestasi lain-lain. Kayak efek rumah kaca itu jadi bingung. Kayak apa yang memahami efek rumah kaca? Mantul berarti aman dong. Iya, maksudnya kayak balik gitu kan juga panas. enaknya gedung itu sekarang ini Ini modern. misalnya kenapa disebut efek rumah kaca? Itu sesuai fungsinya. Rumah kaca itu sebenarnya buat apa sih? Ya buat tanaman supaya mereka itu hidup pada lingkungan di situ, tapi tanahnya sama kok, lingkungan udaranya beda. Di rumah kaca itu biasanya dikasih tanaman-tanaman yang emang kuat panas. Kalau nggak di rumah kaca itu sih kasih semprotan. Jadi kalau nanti ke rumah kaca itu selalu ada semprotan ya. Ini suhunya itu harus semprot. Tapi memang suhu panas itu yang dikehendaki. Yang dibutuhkan. Iya, yang diinginkan. Makanya sebenarnya ketika terjadi efek rumah kaca, bumi ini seperti rumah kaca apa? Bumi ini tambah panas. Panasnya apa? Ya suhu udaranya itu yang panas. Ketika suhu udara itu tambah panas, maka oksigen itu dia bisa berubah menjadi gas yang lain. Gas yang lain itu yang nanti akan mulai merusak dari lapisan ozon dan sebagainya tadi. Ini sebenarnya efek rumah kaca itu bukan masalah bukan itu justru cahaya mataharinya terperangkap, cuma panasnya terperangkap. Itu kayak gini, kita punya mobil misalnya, kita taruh di bawah panas matahari, mobilnya nggak dibuka kecil jendelanya. Panas banget ya, dipegang panas Ya banget. itu efek rumah kaca itu sebenarnya memerangkap panas dalam bumi itu kayak gitu. Dan rumah kaca itu sebenarnya memang untuk memerangkap panas, dibuat untuk memerangkap panas untuk tanaman tertentu. Kenapa? Karena tanaman itu dengan lingkungan yang luas panas itu bisa semua darah itu kayak ayam. Tapi ayam nggak boleh panas. Kalau terlalu panas stres ayamnya, nanti juga nggak ngeluh kan. Itu namanya rekayasa lingkungan. Makanya ketika rekayasa lingkungan terjadi juga perubahan iklim. Jadi kita ketika ngomong perubahan iklim atau climate change itu kita harus merujuk pada apa pokok-pokok yang menjadi perubahan iklim. Apa itu efek rumah kaca ini juga dipahami dengan betul ya. Nah, itu rumah kaca itu justru seperti kita menutup mobil di tengah-tengah panas matahari. Apa yang terjadi? Panas sekali dalamnya, memerangkap panasnya terperangkap. Jadi bumi ini jadi kayak rumah kaca yang isinya terpanggang. Musiknya ada, tapi dengan manusia merasa terpanggang kayak gini, ini kan dia akan beli AC, wah energinya tambah lagi yang dikonsumsi, tambah nggak karuan kan saya. Itu sebenarnya penjelasan efek rumah kaca itu. Loh, enggak, rumah kaca itu tujuannya untuk memerangkap panas. Supaya apa? Supaya bakteri-bakteri atau apa tanaman itu bisa gugur. Tapi itu kan harus dikendalikan airnya, ininya, atau memerangkap dingin. Kalau merangkap dingin terjadi sebaliknya, bumi akhirnya gimana ya? Betul semua ini merangkap dingin. Karena apa? Karena satu sisi matahari itu menyinari, itu panas. Tapi di sisi yang lain apa? Dingin. Dia malam dingin. Jadi kalau efek rumah kaca itu terjadi di matahari, itu masih sebagian aja. Dia itu makanya andai kata matahari itu nggak muter, nggak terjadi
simpan situ doang daerahnya, lain juga kena. Bumi itu dibikin muter, kenapa kalau enggak bumi aja harus gerak, masa ini makan kan itu. Bumi aja supaya sehat ya harus gerak terus, mana bagian harus jemur, mana bagian harus dingin. Nah kalau ente nggak ngapa-ngapain, bumi aja gerak tiap hari kok, masa ente mau tidur, kecepatannya bumi bergerak gerak terus. Tapi kan kita nggak ikut, nggak kita lagi main roller coaster kan, dia kecepatannya itu kencang, berapa puluh kilometer per jam gitu ya, perputaran bumi pada poros. Kita ngomong climate change itu pertama harus ada itu tadi, perkara-perkara bahwa perubahan alam itu, perubahan lingkungan, perubahan iklim itu terjadi karena dampak dari industrialisasi yang tidak terkontrol. Industrinya tidak terkontrol. Industri itu apa, luaran dari industri atau apa namanya hasil dari industri, selain produknya apa, limbah. Limbah ini yang jadi masalah. Semua produksi itu akan menghasilkan apa yang disebut sebagai limbah. Produksi apa yang limbah? Itu ada limbah. Kalau oksigen, limbahnya juga karbon dioksida kan. Perusahaan penyedia oksigen. Apa namanya oksigen itu dia lebih ringan daripada karbon dioksida yang lebih berat. Kan gini, kalau nggak pakai karbon dioksida itu oksigen juga nggak bakal kabur masuk ke pengisian selang dan nggak bakal terjadi apa namanya oksidasi. Kalau nggak ada karbon dioksida, itu kayak gitu. Dan gunung berapi pun panasnya itu mengeluarkan karbon dioksida supaya apa? Supaya merangkap oksigen dan sebaliknya. Kita gunung berapi jadi dingin. Nah, itu nanti karbon dioksida langsung terbawa ke atas, panasnya gunung berapi. Begitu ceritanya teman-teman sekalian. Ya, jadi memahami alam dan lingkungan itu dalilnya harus penting. Terus kalau kita bicara tentang itu gaya hidup, kan? Hidup itu pengaruh banget ketika ngomong lingkungan. Gaya hidup misalnya minumnya pakai botol atau pakai kemasan, itu gaya hidup. Masih banyak lain lagi. Yang di luar itu sudah nggak bisa minum pakai air kemasan kayak gini, di botol aja. Kenapa? Itu gaya hidup mereka. Pakai tumbler-tumbleran itu. Sekarang mulai banyak orang pakai tumbler-tumbleran. Botol kaca, sweet itu, mahal. Tapi kenapa kok itu dilakukan? Ya karena mereka mau wih jangan kayak gini, nanti plastik limbah. Ternyata bagaimanapun juga orang itu berjalan sejauh apapun dengan ilmu pengetahuan, baliknya gak akan ke alam. Dengan ilmu pengetahuan akan, seolah kita akan ada panen yang bisa bagus, dan itu misalkan setahun punya dampak macam berhasil kalau nah hal-hal seperti ini ya ketika ngomong gaya hidup itu kalau ini ngomong ya jadi perilaku mental manusia itu dia berorientasi pada apa namanya pemenuhan kebutuhannya untuk pertama, yang kedua nanti setelah kebutuhannya terpenuhi orang itu bisa jadi apa memenuhi keinginannya lah mulai. Kalau udah memenuhi keinginannya ini sudah nggak ada batasan lagi dari harta-harta itu. Makanya agar kita ini mudah mengekang keinginan kita ini caranya gampang, kerjakan aja banyak pekerjaan kayak gini. Dia tuh makan pusing, pusingnya apa? Tapi dari pusing itu aku nggak sempat pemikirannya kok. Memang sih nggak dapat uang. Cuma yang namanya latihan ini tempat latihan gratis, masuk nanti harus ngeluarin uang. Kalau ini ngeluarin uang dikit aja nggak mau, tempat latihan gratis. Bayarnya paling juga berapa? Bimbingannya lebih banyak daripada apa namanya percobaan. Soal ada yang kurang-kurang dari labnya, dari apanya itu bisa dijangkau dan masih akan terjangkau. Selalu ada jalan untuk bisa terjangkau. Dan sekarang kalau kita nggak bisa mikir sekarang, pikir nanti aja. Ya, justru pengalaman itu yang paling berharga bagi mahasiswa. Pengalaman menyeting kayak gini, pengalaman ini siapa yang upload nanti pengalaman. Nanti kayak punya raja itu nggak direcord terus apa hilang. Direcord kok hilang. Nggak tahu.
panjang banget nggak selesai mana ya, ternyata udah tunggu hampir setengah jam lebih, sih cuma rekor nggak jelas, baru saatnya jelas. Terus gimana ya lah, insiden itu terjadi karena kurangnya itu tadi itu pengalaman. Padahal kalau pengalamannya ada dan banyak itu cuma satu. Itu tadi makanya jangan sampai kita itu terlalu sombong dan mengatakan soal kita lebih baik dari setelahnya. Udah dia banyak, insya Allah kita apa yang anda kuasai. Anda sudah menguasai semua yang kuasai semester 4 belum? Kalau belum, banyak kuasai terus. Mau teriak kayak apapun buktinya nggak ada. Tapi bisa loh begini juga. Iya, kan cuma satu. Di sini anak-anak yang semester tahun udah 9. Bikin lagi. Harus ada kayak gitu. Jadi apa namanya yang primernya jangan raja doang. Udah raja, udah raja lah. Semuanya dia. Semuanya harus punya ini pekerjaan untuk beramal kayak gitu. Ambil alih. Di alam itu kalau tidak terdistribusi dengan baik itu akan menyebabkan kayak tadi kita bicarakan, sumber daya alam tersedot dengan cara yang tidak sewajarnya, itu menyusul juga sumber daya manusianya. Ketika manusianya rusak, alamnya rusak, kan terjadi itu dari perubahan iklim, terjadi kayak gini. Jadi ini nyambung. Di mana awalnya dari ajaran-ajaran, ya kan? Lingkungan. Iya, ajaran-ajaran Islam itu tentang lingkungan atau apa. Tapi ada juga yang hidup yang bertolak belakang dengan ajaran-ajaran itu tadi. Tapi kalau dibilang dosa apa enggak, enggak kelihatan dosanya. Gitu kan. Dan biasa aja sebenarnya. Tapi kan dampak lingkungannya tuh ada. Ya dampak lingkungannya ada. Ini ngomong tentang apa ini? Hah? Iya. Ketika lingkungan tuh kita kurang lah, udah ngomong kita kurang nih berarti nggak kita kurang tuh. Tunggu dulu yang primer sebelum terpenuhi, yang ini masih mau dicari sebanyak-banyaknya. Itu akan ada kesamaan di situ. Kesamaan itu akan mengakibatkan apa tadi? Orang-orang berlomba-lomba menguasai sumber daya. Ini sumber daya itu enggak, tidak jadi dimiliki negara dan tidak untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Pribadi. Kayak gitu. Tapi itu dampak yang jangka panjang kembali ke perubahan iklim tadi itu. Kenapa? Pusat butuh pabrik besar kok ini. Kalimantan masih banyak. Mau kan disuruh bikin pabrik. Balik lagi dulu. Maksudnya, alasan akan menjadi bagian dari Kalimantan banyak batu bara yang banyak sekarang sudah bilang tapi hasil galian batu baranya apa? Menyebabkan orang kecelakaan. Perubahan iklim lagi-lagi apa? Banjir. Banjir. Jadi urutannya panjang ya. Apakah nanti dari ajaran itu bertentangan jadi gaya hidup atau apa namanya menjadi orang itu menawarkan? Oke lah mungkin dia nggak mau soal gaya hidup itu. Nah, dua hal yang tadi itu berakhir pada apa? Perubahan iklim selalu berakhir pada perubahan iklim berakhir pada itu tadi ya keberlangsungan alam tadi. Iklimnya berubah ya biasanya kok dingin sekarang kok dingin banget kenapa ini nah mulai biasanya kita bisa ini sekarang nggak kayak gitu itulah bagian dari jadi ada urutannya ya. Makanya ketika melihat bagaimana hubungan syariat dengan alam, pertama kita bisa melihat ajaran itu. Terus kita bisa melihat ajaran-ajaran apa yang dipertentangkan dengan gaya hidup. Apa ajaran dalam Islam itu cukup aja nggak mau pakai cukup aja min bukti wiri makin latin mana sarafin ya kan? Tapi innallaha yuhibbul anzura ni'mahu ala abdi. Tapi Allah itu senang kalau nikmat hambanya itu ditambah. Tapi bukan berarti terus harus ini ada al-haq masih konten nggak dia? Masih. Terus kenapa? Ini kepikiran tuh lagi. Nah, akhirnya apa dengan konten-konten itu ada
gaya hidup balik lagi. Jadi konten hasil kontennya apa? Trending jadi gaya hidup. Gaya hidup. Makanya jadi ini harus dilihat gimana sih sebenarnya skema menjaga lingkungan. Syariat dan lingkungan itu kayak apa sih dampaknya? Jangan dikira syariat dan peraturan yang kelihatannya sederhana itu dampak lingkungan. Dampak. Nah itu yang bisa kita bicarakan. Ada lagi yang lain? Kan? Tanggapan ajaran ini nanti hadisnya belum ada gitu. Ayatnya boleh itu juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'ina salasa al baroza fil mawarid al qari'a fit thariq al akhir thariq wal fasada fil ma'wa. Pokoknya intinya tuh dalam isi hadisnya itu Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, jauhilah 3 hal yang buruk. Yang pertama adalah kotoran yang ada di jalan, lalu yang kedua adalah mengotori suatu tempat atau jalan, dan terakhir adalah merusak lingkungan. itu dalil tentang lingkungan tadi ada nggak dalil tentang semangatnya menjaga lingkungan itu kayak apa? Itu dalam hadis itu ada barang siapa yang tahu besok itu kiamat dan di tangannya ada sebuah biji kurma, dia tetap harus nanam. Ada hadis. Barang siapa yang bahkan nanti siang itu kiamat, dia tangannya megang biji kurma, harus dia tanam. Bukan soal kiamat, ngapain cuma kita ada pahalanya dari setiap dulu lagi tentang hadis tentang menanam gitu kan, apa namanya itu ini juga bagian dari hadis juga. Hadis yang cabang iman yang terakhirnya itu tingkat terendah iman seseorang adalah ketika dia membersihkan kotoran dari jalan. Iman itu azan itu Hambatan ya. ya karena hambatan itu bisa bikin kecelakaan dan itu bisa memboroskan energi baik macet itu gamelan macet tuh apa yang terjadi tuh? Pusing. Nah, itu baru manusianya, lingkungan sekitarnya CO2 nya naik. CO2 nya naik apa yang terjadi? Perubahan iklim koli-koli akhirnya angin produksi karena angin kan mengikuti panas. Mana yang panas angin gerak sehingga kita kaget loh kok hujan ya, lah ini tiba-tiba jadi panas kok daerahnya, makanya hujan datang ke sini karena anginnya lari ke sini. Jadi angin itu ngikutin panas, di mana ada panas angin ke sana, kalau dingin angin nggak bisa. Makanya kenapa Jakarta, Bekasi, daerah Jabodetabek itu pasti panas ya? Iya Karena kan padat ya. gitu tadi. Itu belum ngomong masalah air loh, kita belum ngomong masalah karena air itu juga termasuk bisa dibilang mukjizat meskipun rumus kimianya itu sederhana. Apa itu air? Iya, hidrogen dan oksigen. Tapi sampai hari ini orang itu gabungkan hidrogen dan oksigen itu nggak pernah jadi air. Masih tetap wah masih Iya, udara. ya air apa? Nggak jadi air. Tapi rumusnya air itu hidrogen dan oksigen. Gimana sih ini? Makanya dalam ayat Al-Quran itu gitu. Diceritakan gitu. Namanya. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Lupa ini, andai kata nggak ada Tuhan, siapa yang bisa dikasih air? Karena air itu kan datang dari kekuasaan Tuhan. Bayangin, air itu tempatnya di mana sih air sebenarnya? Laut dalam tanah mineral bumi. Oke, yang di dalam tanah kok dia bisa muncul jadi mata air? Mujizat. Ya, makanya itu keajaiban air. Tekanan air juga lebih padat dari udara.
Terus juga air itu punya anomali, bukan tungtung sahur ya, anomali itu apa? Ya, Tidak agak lazim. lain. Air itu bisa mengalir kalau kita kasih kain itu bisa mengalir. Normalnya itu sesuatu itu dari atas ke bawah, tapi air ini bisa naik ke atas. Ini apa namanya? Iya, itu namanya daya kapilaritas. Iya. Kasih kain. Ini naik ke atas, air kan naik ke atas. Mestinya kan turun kan itu kan. Ini kasusnya adalah anomali. Iya, benda saya kan mengalami anomali kayak gitu. Kayak nggak terikat dengan gravitasi. Nah, ya. Tikung bimba Kalau air tidak ada, nggak apa yang bisa datangin air. Nggak bisa datangin air. Air itu juga termasuk makhluk yang unik. Dia ada banyak di lautan, nggak bisa kita minum. Ya, coba ya di lautan, bisa kita minum? Enggak. Ada dikit, iya, ada dikit cukup. Tapi kalau yang dikit itu diambil terus menerus, habis setelahnya, habis atau habis. Jadi termasuk sesuatu yang anomali air. Makanya kayak di kota itu yang jadi masalah apa? Tanah itu mulai habis, udah air tanah ya banyak. Dan air dalam tanah itu punya tekanan yang tinggi kan itu, sehingga dia bisa oh nggak bisa batu wujud batu akan wujud batu nggak bisa minyak aja nggak bisa disedot minyak bisanya dipompa jadi bor aja dia akan wujud batu tekanannya besar tapi minyak nggak bisa kita minum air itu sesuatu yang sederhana tapi bisa ya orang itu butuh air nggak mungkin kita nggak butuh air tiap hari berapa air yang tapi kan kita kalau butuh jos kamar mandinya wow. Jadi di tempat kita air itu bisa dibuat mandi. Kalau di Afrika sana air itu nggak buat mandi, air itu buat minum. Nggak ada air buat mandi itu nggak di kamus. Makanya orang-orang Afrika itu seneng banget di mana ada air. Mereka mandi itu nggak tiap hari. Ini daerah yang Sudan kayak mana yang kering-kering itu nggak ada kamus yang mandi tiap hari. Mandi sore, nggak ada. Mandi mungkin seminggu sekali. Airnya buat minum. Lah kalau nggak ada hujan nggak bisa nyari di bawah akhirnya diapain ini disimpan buat minum buat masak aja kadang-kadang pelit-pelitan masak air buat minum kalau di kita ini air bebas saja buat apa buat main air juga ada tapi kalau di negara-negara yang kayak tadi itu yang namanya air hanya untuk minum bayangin di luar negeri pun kayak di negara-negara barat Eropa airnya hanya untuk minum makanya di kamar mandinya nggak ada air tisu mau di sini sampai bocor-bocor sampai klosetnya tenggelamnya ya enggak ada masih ada aja masih bisa ngeduk ke bawah masih banyak sawah aja dikasih air sehabis-habisnya air nah ya jadi itu harus pikir ini sih sederhana ya ternyata kalau ini nggak masuk akal juga bagi orang yang barat sama masuk akal di sini kan kita nyantai aja tanaman tumbuh sembarangan sampai rumputnya kita capek nyabutin kan gitu di luar bisa tuh pengen tuh rumput kayak gitu nggak bisa tunggu rumputnya pas kapan ya, paling satu musim doang musim semi itu gugur udah musim panas kering musim semi hilang enggak ada yang tumbuh musim panas ya, jadi mereka itu efektifnya itu cuma 4 bulan doang tanaman itu selain itu nggak ada yang bisa diapa-apain kita di sini tiap tahun ngapain padi mau tidur di atas padi pasti ada itu bayangin tuh siapa yang nggak pengen Indonesia ini tapi kita pengennya keluar negeri demi mental health mas belum pernah keluar negeri tuh kalau menurut saya itu jelas wawasan luar negerinya jelas kurang banget bukannya kurangnya banyak banget
kita di pondok, kayak aku kondisi kita di pondok pasti lebih baik daripada di luar kalau dipikir-pikir dengan teliti ya. Tapi kita kan kadang-kadang ya bisa dong, pasti sana kayak gini. Kita tuh nggak mencermati sesuatu itu akan terjadi sesuatu kayak tadi. Makanya Islam dan lingkungan itu mengajarkan. Sehingga ketika kita melihat orang di sana salju, kita kan yang keluar negeri nyari salju. Kalah foto keluar bentar tidur baliknya ke situ. Apa yang mau dikerjakan di tengah-tengah dingin kayak gitu? Main spin, tambah radang dingin, makanya terus nonton ya sampai ke Mesir lihat piramida. Foto bentar pulang habis itu saya yakin nggak mungkin dia mau berjuang. Makanya itu orang yang bilang di luar negeri Indonesia itu orangnya jelas sama kayak orang itu orang di pondok lama dan sebagainya nggak pernah di luar dia bilang di luar ini enak terserah belum tahu kan itu di sini tuh di negara ada kebijakan apa itu sama aja di luar sana harga cabai naik itu sebagainya nggak naik itu aja yang nggak masih banyak ya. Habis itu masih ada juga yang protes kami kan kalau mau liburan bayarnya sampai bulan Syawal masih ada 10 hari kenapa kami bayar penuh jelasinnya memangnya kalau harga cabai naik SPT kok naik jadi nggak semudah itu dan kan dapur kan juga terusan orang makan terus di dapur memangnya kalau orang belum bayar SPT nggak boleh ke dapur boleh kan tinggal makan terus dari mana uangnya itu yang dia makan uangnya siapa ya nombok itu tadi ya makanya wajar kalau itu habis aduh nggak pernah harus dapur kalau itu itu tidak ada cukup adil kenapa kita nggak tahu benda-benda harga barang naik apa enggak kita nggak tahu ini jadi ketidaktahuan itu kadang-kadang tuh seolah-olah jadi pahlawan tapi akhirnya tolol sendiri sama kayak mahasiswa itu kami udah mahasiswa ini udah dewasa harusnya nggak usah ada aturan udah dewasa ngapain dewasanya di mana kamu itu jelas tidak menunjukkan baru kita kasih contoh contohnya langsung muncul baru kita bicara contohnya nah, jadi itu tadi makanya kita tuh harus mencermati kondisi supaya jangan-jangan kita malah latah ikutan itu apa ya ya kayak orang FOMO dulu kita tuh punya jati diri sendiri kita merenung kita teman-teman gimana sih sebenarnya kalau bingung kan mau tanya yang lain bingung diem aja jadi lagi kan nah, gitu. Kayak gitu makanya saya bikin grup diskusi ada suatu diskusikan di sini nggak apa-apa dulu tuh ada yang nanya kayak gitu bisa kamu nanya kan SPP kan kita bulan Sabtu itu suruh bayar penuh tapi kan kita di sini kan cuma 10 hari 15 hari aja kenapa ya Pak sebagai mantan pengurus dapur dan juga pengurus dapur Hah? Nah tapi menurut saya mending jadi anggota dapur daripada ngurusin dapur mumet sekali nyari pinjaman uang nyari makanya kadang dapur susah lauk enak ya ini jelas susah banget gimana caranya dapur lauknya ya kan yang memisahkan bukan dia gitu. ya walaupun bisa ada anggaran pondok dari mana ya kalau pondok yang belum bayar SPP 1.000 orang ya apa nggak jebol ya auto besok ya auto telur separuh kan jadi itu apa namanya kalau kita pikirkan secara akses kan nggak ada tapi kalau nanti secara real benar-benar dihitung itu dapur itu untungnya paling berapa nggak sampai kan ya lebih banyak ruginya daripada kelihatan untung itu gara-gara di akhir banyak yang harus kelihatan untung tapi rugi-rugi yang lain itu juga itu iya soalnya apa lo kan jadi kayak utang dipikir-pikir gila operasi dapur untung 100 juta
kayak gini misalnya masukan bocor selama setahun katakanlah ya masukan bocornya berapa kira-kira misalnya berapa sih 400 kalau makan 400 kali katakanlah berapa ribu santri katakanlah 400 kali 400 ribu 80 juta. oh enggak 400 ribu kali 2 ribu harusnya harusnya setahun kalau setahun harusnya 8 miliar kalau udah bayar semua harusnya tiap bulan makan enak nggak cuma karena banyak yang belum bayar juga jadinya ya Kayak salah siapa kalau kayak gini kan Iya. susah Karena kalau di setiap organisasi kan tiap akhir kan paling banyak masukan juga. iya tapi itu kalau dipikir-pikir untung 200 juta sini kan bukan untung Rugi. ya ini gini ente beli barang 8.000 terus apa namanya ente apa namanya ente pengeluaran itu 7.900 untungnya cuma 100 rupiah 100 juta sama dengan 100 rupiah mas dipikir-pikir di mana untungnya saya mau nanya itu di sebelah mana untungnya gitu nggak untung orangnya takut mulai kayak gitu malah orang-orang mana ada yang mau mulai kayak sebuah kayak gitu karena di pondok aja kan ya itu biar antum tuh ngeliat makanya orang itu kenapa respect dan salut pada pondok karena itu tadi di luar nggak bisa terjadi kayak gitu kok bisa di pondok bisa terjadi kayak gitu orang-orang itu gitu dari luar itu kenapa kok orang sini orang sampai sini padahal kita di sini Allah mas kayak gini makanya tapi orang luar itu kok bisa terjadi ya kayak gitu itu di sini mungkin terjadi saya tuh pernah jadi panitia tahu dokter Zakir Nek itu pernah sini nih 2016 saya penelitiannya tuh bukan contoh tapi saya tuh koordinasi panitia tuh sampai lintas di Jakarta biasanya kan karena itu jadwalnya sana kan di suatu kampus itu partisipannya cuma 5.000 nggak nyampe anggaran panitianya sampai 700 juta kita di sini partisipannya 10.000 itu anggarannya 300 juta aja bisa masuk logika Yang sebelumnya 700 juta kemana uang? bener panitia di sini panitia nggak ada Keikhlasan. di sini kita pengalaman nah tuh kalau itu adalah jumlah orang paling banyak yang pernah diurus dan pernah datang ke sini tuh ya 2016 itu setelah itu nggak ada lagi belum ada lagi wisuda lah berapa wisuda dulu itu ya kita ini jalan sendiri kita tutup permandan sana kita tutup nggak boleh mobil lewat sini nggak boleh kenapa kalau masuk sini parkir semua nggak bisa parkir dan jalan sini itu penuh mobil cuma bisa lewat satu mobil nggak sisi kanan terus Iya. lapangan hijau itu tuh buat parkir jadi yang buat parkir ini kan buat ini kan ya ambil yang sampai ke belakang bangku itu dari mana ya depan situ tuh lapangan sawit itu itu sampai pojok belakang sampai sana semua itu betul penuh iya kamar mandi kita pinjam apa namanya kamar mandi portable benar-benar wah banget coba kira-kira itu kira-kira gitu bagian ini media pelaksananya itu ada mikir-mikir gimana caranya soalnya belum ada pengalaman gitu makanya sebelum kita sholat tahajud bareng-bareng ini kita harus cari wahyu dulu baik kita cari wahyu dulu ini kasih ini sering kali-kali kita sholat hajat pas itu musim hujan ayo kita sholat hajat sebelum harinya tuh hujan pas harinya nggak hujan besoknya hujan jadi hujan itu dijeda doang dijeda sehari sisanya hujan Buat acara. gitu dijeda doang ini gimana nggak masuk akal saya juga
itu cuma gerimis-gerimis itu gerimisnya iya bener nggak masuk akal menurut cara itu mau diulang kayaknya keberhasilan itu kayaknya nggak mesti bisa terulang lagi deh jadi karena emang nanti reuni alumni aja mungkin nanti berapa kalau ini benar jadi benar kita tutup nggak ada kendaraan boleh lewat kenapa ya kita diparkir di luar rumah kan kita banyak ojek dadakan bisa parkir di sana di sana nggak bisa orang jalan kaki dari depan masih ujung jalan kaki pulangnya jalan kaki nggak bisa parkir harus pakai ID kan bar ID yang kita undang si ID nggak ada ID nggak bisa masuk ini itu sih Ya. kan mereka nggak tahu kerja kepanitiaannya apa yang nggak stres nah itu bahwa sumber daya itu kan sebenarnya bisa dialihkan dengan cerita konsepnya sumber daya dalam Islam itu utamanya adalah untuk penguatan manusia dan peningkatan manusia bukan soal hanya kesejahteraannya yang paling mahal di sini tuh apakah fasilitasnya manusia manusia tuh kasih tugas jadwalnya dia menjadi sumber daya berkelas jadi banyaknya pengalaman tadi perkara kecil kan dia bisa melakukan suatu belum yang lain belum kita mau beli alat yang lebih canggih lagi apa yang nggak tiarap gitu kan bisa nanti tahun depan ada alat yang lebih canggih lagi tiap angkatan kita mau coba kasih tapi duitnya gimana bismillah saya juga nyari kenapa ya itu kan kita mencoba hal-hal yang belum pernah kita coba kalau saya mau nyari bisa aja nggak saya nggak usah susah pertanyaannya tuh jadi apa kan gitu kan yang kita tanyakan yang bikin kita terkadang dari pondok kan kegiatan yang nggak karu-karuan alaman ini jadi teman jadinya kan gitu begitu zaman ini itu zaman podcast nggak bisa podcast yang dibubarin coba setelah ini oh gara-gara ini tapi kalau jadi kenangan yang wih itu benar-benar jadi orang latihan taekwondo nggak kenal ini kan jadi cerita kan karena ukhuwah itu kan di sini nggak ada dendam-dendam kenapa karena yang ngatur nggak dapat duit yang diatur juga jadi ini belum ngerti ya harus bantu jelasin ke teman-teman yang nggak paham itu tapi nggak apa-apa orang nggak paham jelasin jangan diblokin malah ini kan nggak mau paham jangan juga dimarahin pasti nggak mau tahu oke kita akhiri dan sudah pas 1 jam harusnya kayak gini ya di lingkungan itu sebenarnya ya itulah kenapa dalam ayat Al-Quran juga disebutkan atas sama wati wal ardu wa ma bainahuma la'ib jadi Allah itu tidak menciptakan langit dan bumi hanya main-main doang tujuannya apa supaya manusia itu jadi khalifah beneran tingkatnya khalifah itu bukan cuma tingkat bisa ngumpul bisa menanam tanaman bukan bisa mengatur peradaban manusia itu yang hasil peradaban yang paling tinggi dan paling puncak itu adalah manusia yang adil dan beradab itu yang susah kita ngomong adilan beradab itu gak gampang kita habis ini ngomong adilan beradab ada seminar besoknya buang sampah udah sembarangan dikirim SPP buat deposit lah kisruh kan gitu lagi kita ngomong adilan beradab kan susah juga contohnya dikit ya kan nyelewengannya lebih banyak ini orang lihat yang oke kita jumpa lagi kapan-kapan di podcast apa namanya saya nggak tahu nih nama angkatannya kalau angkatannya sebelumnya kan komunikasi ini nggak tahu cuma tolong dicarilah untuk go further nih terserah nanti gimana caranya biar lagi kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh